Hai Sobat Kanal, saya Profesor Budi Yulistianto dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKKM KUGM. Pada kesempatan ini saya mau memaparkan tentang beberapa pemahaman yang sering keliru, yaitu tentang apa itu serangan jantung dan henti jantung. Banyak orang yang sering menggunakan istilah serangan jantung atau heart attack dan henti jantung, cardiac arrest sebagai suatu hal yang sama. Padahal ini istilah yang berbeda dan sering penyebutannya digunakan secara bergantian. Sebenarnya istilah tersebut tidak sama namun mempunyai makna dan kondisi yang sangat berbeda. Jika kita membedakan keduanya dengan sederhana, maka serangan jantung atau heart attack itu diartikan sebagai adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung atau arteri koronaria sehingga mengganggu aliran darah jantung. Sedangkan henti jantung, cardiac arrest adalah gangguan listrik jantung sehingga jantung tidak berfungsi atau berhenti berdetak secara mendadak. Nah, Sobat Kanal, bahwa untuk itu kita perlu sekali memahami perbedaan mendasar antara kedua kondisi tersebut. Karena dengan memahami perbedaan keduanya, maka kita dapat memberikan respon medis dan bantuan yang tepat dan cepat apabila terjadi peristiwa semacam itu. Mari kita bahas perbedaan ini lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa angka kejadian serangan jantung dan henti jantung itu terutama pada penyakit kardiovaskuler ini menjadi ancaman, yaitu sebagai global threat dan merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Sobat Kanal tahu data dari WHO itu membuktikan bahwa lebih dari 17,9 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Dari jumlah ini disebutkan bahwa 85% meninggal karena serangan jantung dan juga stroke. Di Amerika sendiri disebutkan, Sobat Kanal, setiap 40 detik ada satu orang yang terkena serangan jantung. Ya, diperkirakan 805.000 penduduk Amerika mengalami serangan jantung setiap tahunnya. Sedangkan angka kejadian henti jantung, yang artinya cardiac arrest, ini sering kali terjadi di luar rumah sakit di Amerika. Pada tahun 2017, itu sekitar 110,8 per 100.000 penduduk. 90% diantaranya merupakan kasus yang tidak tertolong. Bagaimana di Indonesia, Sobat Kanal? Di Indonesia, data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menyebutkan bahwa angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.784 sekian orang individu di Indonesia terkena penyakit jantung. Nah, Sobat Kanal, apa itu sebetulnya serangan jantung yang sudah saya sampaikan tadi? Adalah suatu sindrom koroner akut, yaitu terhentinya aliran darah jantung atau adet koroner, sehingga arteri yang memberi nutrisi dan oksigen ke jantung tersumbat, akibatnya tidak ada terjadi oksigen jaringan di jantung tersebut. Nah, gangguan jaringan jantung ini ya karena tidak mendapat aliran darah menyebabkan jaringan tersebut mati atau disebut istilah kedokterannya infark. Nah, serangan jantung akan mengakibatkan kondisi yang bervariasi, bisa dari ringan sampai berat, bahkan fatal. Semakin lama jaringan tidak mendapatkan suplai darah, artinya tersumbat, maka cedera tersebut akan semakin menetap atau irreversible. Nah, apa yang menyebabkan serangan jantung? Itu adalah penyakit jantung koroner, di mana arteri yang mengalirkan darah yang kayak oksigen tadi terhambat alirannya akibat seiring dengan bertambahnya waktu ada timbunan plak atau kerak lemak yang di dinding pembuluh darah dalam atau disebut aterosklerosis. Atau kadang-kadang terjadi suatu emboli, jendalan darah atau trombus yang lepas yang menyumbat pembuluh darah tersebut. Sekarang apa tanda-tandanya orang yang dengan serangan jantung? Paling sering adalah nyeri di dalam dada. Nyerinya itu seperti tercekik atau nyesek gitu ya, atau himpit gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan dadanya mau pecah. Yang juga yang tidak tipikal adalah sesak napas. Kadang-kadang nyeri juga dilakukan di lengan kiri, kemudian menjalar ke bahu, kemudian punggung, bisa ke leher bahkan rahang sehingga dia berobatnya ke dokter gigi. Gitu.
sering disertai mual muntah atau bahkan kadang-kadang langsung sinkop atau pingsan. Nah, apa itu henti jantung sekarang bedanya? Henti jantung itu juga disebut henti kardiosirkulasi, cardio circulation arrest dalam istilah medis. Terjadi ketika jantung tiba-tiba berhenti memompa karena tidak ada pemicu listriknya. Nah, seorang jika mengalami henti jantung maka tidak ada sirkulasi darah, tidak ada nadi, denyut nadi tidak teraba, dan bisa pingsan beberapa saat. Nah, hal ini apabila tidak tertangani dengan baik, Sobat Kanal, akan menyebabkan tidak adanya pernapasan atau henti napas, dan pasien akan tidak sadar sehingga atau tidak responsif. Sehingga ada 3 hal di dalam henti jantung. Satu adalah henti sirkulasi, henti napas, dan henti kesadaran, pasiennya tidak sadar. Sehingga sangat penting untuk segera memanggil bantuan. Dan sambil kita memanggil bantuan, kita harus bisa melakukan pertolongan pertama, yaitu dengan cara pijat jantung luar. Ini yang penting sambil menunggu pertolongan medis datang. Karena mengingat kondisi henti jantung bisa terjadi sewaktu-waktu. Terjadi di rumah, di kantor, di kampus, atau di tempat-tempat umum. Sekarang apa yang menyebabkan henti jantung? Di dalam kebanyakan kasus, kondisi fatal ini disebabkan oleh gangguan irama. Iramanya tidak normal. Tapi gangguan irama ini dibedakan 2. Yang shockable artinya bisa diterapi dengan kejut listrik. Anda tahu defibrillator. Dan juga yang tidak bisa. Yang bisa dikejut listrik adalah jenis yang fibrilasi ventrikel atau takikardi ventrikel. Sedangkan yang tidak bisa adalah kelompok PEA atau pulseless electrical activity dan juga asistole. Nah, berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan henti jantung, yaitu serangan jantung ini paling banyak. Sehingga serangan jantung sebetulnya sangat berhubungan dengan henti jantung. Yang kedua, kardiomiopati atau penyakit jantung bawaan, peradangan jantung dan juga penyakit jantung katup juga bisa, dan gangguan elektrolit atau bahkan seseorang yang kena sengatan listrik itu bisa henti jantung atau kehilangan darah, overdosis obat atau tenggelam misalnya, itu juga bisa henti jantung. Nah, apa tanda-tanda seorang akan mengalami henti jantung? Biasanya dia merasa pusing atau berdebar atau lelah, sangat lelah sebelum terjadi henti jantung. Kemudian terjatuh tiba-tiba, pingsan, tidak sadar, denyut nadi tidak teraba, sulit bernafas, atau gerakan nafasnya terganggu. Gitu. Nah, siapa yang berisiko sekarang Sobat Kanal untuk terjadi henti jantung dan serangan jantung? Yang pertama adalah listrik jantung terganggu, sistem listrik jantung terganggu. Misalnya pada Brugada Syndrome atau Long QT Syndrome. Tapi sebetulnya serangan jantunglah yang paling sering menyebabkan henti jantung. Sehingga kita harus tahu faktor-faktor risiko terhadap serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Yang pertama kita bedakan, yaitu yang bisa dimodifikasi dan yang kedua yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi kita 4 sajalah yang penting. Merokok, dislipidemi, hipertensi, dan diabetes. Sedangkan yang tidak bisa dimodifikasi adalah faktor riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner atau mungkin usia. Pada laki-laki usia di atas 45 tahun, kalau perempuan di atas 55 tahun atau sudah menopause. Jenis kelamin laki-laki, potensi untuk risiko jadi penyakit jantung atau serangan jantung lebih tinggi dibanding wanita. Sekarang tadi apa ya kalau gitu yang kita bisa lakukan ya kalau kita berhadapan orang dengan serangan jantung kemudian henti jantung? Sekali lagi CPR atau resusitasi jantung paru. Karena saat terjadi henti jantung, jantung tidak atau kehilangan kemampuan memompa darah karena listriknya tidak mesti beli obat jantung. Untuk itu kita harus mengganti pompanya itu dengan pijat jantung luar seperti tadi saya sampaikan. Tapi pijat jantung luar yang apa? Jadi menggantikan fungsi jantung. Caranya bagaimana? Ada prinsipnya, yaitu kita harus dalam sekitar 4, paling tidak 4-5 cm kedalamannya. Kemudian recoiling, jadi waktu ngelepas gini supaya memberikan kesempatan dada untuk mengembang, dan kecepatan paling tidak 100 kali per menit. Nah, selanjutnya sambil menunggu tim medis datang, kita tetap lakukan itu. Kemudian setelah tim medis datang, selanjutnya akan memasang monitor jenis apa gangguan iramanya tersebut, yang shockable atau yang not shockable. Sobat Kanal yang saya hormati, yang saya cintai,
take home message-nya apa? Penting bagi kita. Setiap individu, setiap manusia harus mengenal tanda-tanda terjadinya serangan jantung dan henti jantung. Karena dengan dapat membedakan kedua kondisi ini, pertolongan pertama akan dapat secara cepat dan tepat kita lakukan. Ingat, kedua kondisi ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dapat terjadi pada orang-orang terdekat kita. Untuk itu, semoga pengenalan atau pemahaman tentang penyakit jantung, henti jantung, serangan jantung ini kita pahami dengan baik, kita akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.